رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nida'un ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah, kita sudah pelajari beberapa poin di mana seorang guru hendaklah mengajarkan kepada anak-anaknya, anak didiknya, murid-muridnya berupa khauf dan roja. Kemudian juga ceritakan kepada mereka kisah-kisah orang-orang muslim terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para pejuang, kisah-kisah para ulama kita, yang dimana dari kisah-kisah tersebut banyak sekali bisa kita dapatkan berbagai macam pelajaran dan hikmah. Kemudian ikhwah, selanjutnya yaitu al-muhafadzatu 'ala salatil jamaah fil masjid. Selanjutnya kita ajarkan juga kepada mereka, ya, agar mereka terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Inna sholat al-jama'ati fil masjid wajibatun 'ala rijali wa 'alal mudarrisi wal abi ayyushajja' tullab wal aulad 'ala sholati fil masjid liya'taduha indal kibar. Salat berjamaah di masjid merupakan kewajiban atas setiap laki-laki dan guru-guru laki-laki, dan bagi seorang ayah hendaklah dia mengajak para wa'alal mudarrisi wal abi, bagi para guru dan ayah hendaklah mereka mengajak murid-murid para tulab dan anak-anaknya untuk sholat di masjid, agar mereka nanti sudah terbiasa ke masjid di saat mereka sudah dewasa, di saat mereka sudah balik. Liusahilu alaihim dhihabu ilal masjid, sehingga dengan demikian mereka mudah pergi ke masjid. Ini karena sudah terbiasa, ikhwah. Ya. Makanya kalau kita lihat orang yang tidak terbiasa, sulit sekali dia untuk pergi ke masjid. Padahal masjid itu dekat sekali dari rumahnya. Makanya kita sebagai orang tua, ikhwah, kita memiliki anak laki-laki, sejak kecil kita biasakan mereka untuk ke masjid. Kita bawa mereka ke masjid, ya kita boyong mereka ke masjid. Ya tentunya anak yang dimaksud di sini anak yang tidak membuat keributan di masjid. Ya. Namun kalau ada anak yang masih buat keributan di masjid, maka tidak boleh kita bawa dia di masjid.
Kita pernah bawa anak kita ke masjid, buat keributan di masjid, mengganggu orang yang sedang sholat. Jamaah sedang berlangsung, dia berlari-lari di antara jamaah, kemudian naik mimbar, turun mimbar, teriak-teriak, padahal orang sedang sholat. Maka untuk anak seperti ini tidak layak dibawa ke masjid. Biarkan dulu dia besar sedikit dan ajarkan dia tata tertib sholat di masjid. Makanya kita lihat ikhwah, ada juga orang-orang yang dimana niatnya itu untuk membiasakan anak-anaknya yang masih kecil itu ke masjid. Harapannya ketika dia sudah dewasa nanti sudah terbiasa sholat di masjid. Tapi akhirnya karena si anak sendiri sebenarnya usianya masih usia main, belum bisa dikasih tahu, belum bisa diluruskan, ya, belum paham kalau diluruskan. Akhirnya dia buat kacau di masjid, nangis di masjid, pepis di masjid, mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Demikian kadang-kadang agak nakal, didorongnya orang yang sedang ruku. Demikian ikhwah, ya. Ini tentunya tidak layak. Anak yang seperti ini tidak layak kita bawa ke masjid karena dia memang masih sangat kecil. Ya. Memang dia masih sangat kecil, tapi kalau dia kita bawa tidak mengganggu orang yang sedang sholat, nggak apa-apa. Misalnya kita letakkan dia di belakang misalnya, ya, di belakang. Dia diam aja misalnya, ya tidak membuat keributan, maka tidak masalah. Tapi kalau kedatangan dia membuat keributan di masjid, apalagi si ayah meletakkan dia di sampingnya, ya di sampingnya di saf orang dewasa, terkadang dia pergi, masuk lagi ke saf, pergi lagi, masuk lagi, belum bisa sholat. Yang anak seperti ini yang dikatakan Imam Malik, ya, jannibu al masajidakum sibyanakum. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian. Maksudnya anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang belum bisa diberitahu dan memang belum paham kalaupun diberitahu. Demikian ikhwah. Tapi kalau anak-anak yang sudah tahu bagaimana sholat, ya, sudah mengerti bagaimana sebaiknya sholat, anak-anak yang dimaksud di sini yaitu yang belum baligh, maka jangankan dia sholat bersama orang dewasa, bahkan dia pun boleh kita angkat menjadi imam jika memang dia memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian seperti sahabat radhiyallahu anhu yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ketika itu dia diangkat oleh kaumnya menjadi imam sholat. Waktu itu usianya masih 7 tahun. Si anak-anak itu. Demikian. Tapi karena dia seorang sahabat kecil yang memang sudah bisa sholat, hafalannya lebih banyak dibandingkan masyarakat yang lainnya, maka dia disodorkan, dia disorong, dikedepankan untuk menjadi imam. Demikian ikhwah. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa sholat, maka jangan dibawa ke masjid karena hanya akan mengganggu. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau anak kita sudah bisa sholat, bagus sholatnya, tidak apa-apa dia sholat di samping kita, walaupun itu saf laki-laki. Ya, karena mereka juga punya saf, punya hak untuk mendapatkan saf pertama jika dia orang yang pertama datang. Tapi dengan catatan yaitu dia memang sudah bisa sholat. Dan kalau tidak bisa sholat maka jangan dibawa. Ya. Maksudnya kalau dia sudahlah tidak bisa sholat, dia mengganggu orang sholat, maka jangan dibawa ke masjid. Makanya Rasulullah SAW ketika dia lagi sholat, dia tidak meletakkan Hasan atau Husain ke dalam saf, tapi beliau letakkan di dekat beliau ketika beliau mengimami sholat. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ya, hendaklah bagi orang tua membiasakan anak-anaknya supaya rajin ke masjid. Nah, sejak kecil ingat, dia sudah mengerti sholat, diajak sholat, dibangunkan sholat subuh, diajak ke masjid. Ketika zuhur diajak dia ke masjid. Demikian seterusnya ikhwah. Sehingga dia nanti ketika dia sudah baligh, dia sudah terbiasa dengan masjid. Ya. Tidak berat lagi kakinya untuk melangkah ke masjid karena orang tuanya sudah membiasakan dia pergi ke masjid. Kemudian, wa min hadza tasji' al-mujarrab al-mujarrab wal mufid ayyursimal mudarrisu al-jadwal ati fi saburah liyaktubahu tullab fi dafatirihim. Di antara pemberi motivasi yang memang sudah banyak yang melakukannya, ya, yaitu
seorang guru membuat jadwal khusus sholat untuk anak-anak muridnya. Fungsinya agar si murid mencatat subuh, zuhur, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, demikian di bawahnya sholat atau tidak, bersama imam atau tidak, demikian ikhwah. Dan itu sangat sangat efektif untuk membiasakan anak-anak ya untuk datang ke masjid. Kita buatkan jadwal, nanti kita tangani, demikian ikhwah. Ditandatangani juga oleh orang tuanya. Fayadhabuna ila salatil jamaah fil masjid, di mana mereka pergi salat berjamaah di masjid. Wa yaktubul imamu awmil muadzin ismahu wa yuqi, dan di kertasnya tersebut atau di daftarnya atau di bukunya tersebut terdapat nama imam atau muadzin dan ditandatangani oleh imam dan muadzin. Ya, jadi si murid ini kalau dia pergi ke masjid, dia tetap bawa daftar itu, dia tetap bawa catatan dia, tetap buku sholatnya. Nah, nanti setelah selesai sholat dia minta tanda tangan si imam atau muadzinnya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian summa ya'ti talibu bil jadwali yaumiyan ilal mudarrisi. Kemudian si talib tadi itu, si siswa tadi, dia bawa buku sholatnya itu dan buku sholat harian itu dan diberikan kepada si guru, liwaqi alaihi fil makanil mukhassas lahu, sehingga si guru bisa menandatangani di tempat yang memang khusus untuk si guru. Kemudian liyad'u 'allamah al-jayyidah lit-talibil al-muthali al-mathali fi suluki wat tarbiyatil islamiyyati. Ya. Kemudian hendaklah si guru itu meletakkan sesuatu yang merupakan penilaian tertinggi bagi murid-murid ya yang terbaik akhlak dan pendidikan Islamnya. Wa yuqaddimu lahul hadayah wal jawaiz, dan dia pun diberi hadiah. Demikian ikhwah. Ini termasuk motivasi ya. Termasuk motivasi. Artinya segala apa saja yang bisa membuat murid-murid itu atau anak-anak kita termotivasi melakukan kebaikan, maka dukunglah dia. Berilah dia berilah dia satu dukungan, ya, berilah dia hadiah. Demikian ikhwah, sebagai perhatian kita kepada kebaikan yang sudah dia lakukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau anak-anak ini setiap kali dia melakukan kebaikan, kita dukung dia ikhwah, kita puji dia, ya, kita puji dia. Demikian kita beri dia kita beri dia sebuah hadiah misalnya, ya, maka hal itu dianjurkan. Mumpung dia masih kecil, ya, sehingga nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah bisa melakukannya dengan sendiri, tanpa ada iming-iming apapun kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, at-tahdhiru min umul dharrah. Kemudian guru juga mengajarkan kepada murid-muridnya, seorang ayah juga mengajarkan kepada anak didiknya, yaitu at-tahdhiru yaitu untuk menjauhi perkara-perkara yang sifatnya berbahaya, perkara-perkara yang membahayakan dan diharamkan oleh syariat. Di antaranya itu al-'adatus sayyi'ah, kebiasaan yang buruk. 'Alal mu'allimin najihi fi tarbiyati wa ta'limi ayusrifa tullabahu 'anil 'adatis sayyi'ati. Seorang guru yang sukses, yaitu dalam pendidikan, dalam mendidik anak-anak dan pengajaran, yaitu dia mampu untuk mencegah murid-murid mereka dari melakukan kebiasaan buruk. Kal kitabati bil yasar, seperti menulis dengan tangan kanan, menulis dengan tangan kiri. Demikian. Ya, terkadang ada murid-murid itu yang memang dia lebih lincah pakai tangan kiri, atau mungkin dia diajarkan dari rumah dengan tangan kiri.
tidak diarahkan memakai tangan kanan, maka gurulah yang mengaturnya, yang mengarahkan agar si murid menulis dengan tangan kiri. Memang pada dasarnya sih boleh-boleh saja kita menulis dengan tangan kiri, namun lebih afdol kalau kita menulis dengan tangan kanan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai yang sebelah kiri, menyukai mendahului yang sebelah kiri. Di antaranya fitana ulihi, ketika dia memakai sendal, dia lebih suka memakai sendal sebelah kanan baru sebelah kiri. Watarajjulihi, ketika bersisir, dia lebih suka bersisir ke kanan dulu baru kiri, ya, ketimbang kiri dulu baru kanan. Kemudian wa fitatahurihi, dan ketika dia bersuci, dia basuh kanan dulu baru kiri. Wa fi sya'ni kullih, dan dalam semua urusan beliau sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan. Oleh karena itu kita biasakan anak kita untuk menulis dengan menggunakan tangan kanan, ya. Jangan biarkan dia terbiasa menulis dengan tangan kiri. Demikian ikhwah. Terkecuali kalau makan itu wajib dengan tangan kanan. Yang mana maksudnya? Yaitu ketika kita mengambil makanan dan menyulanginya ke mulut kita, itu wajib dengan menggunakan tangan kanan. Karena memang ada larangan dari Rasulullah makan dan minum dengan tangan kanan. Beliau mengatakan, beliau bersabda, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah setan. Makanya para ulama melarang kita untuk makan dengan menggunakan tangan kanan, karena melarang kita makan dan minum dengan tangan kiri karena hal itu menyerupai setan, dan tidak boleh kita menyerupai setan. Karena ikhwah, apa kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, ketahuilah langkah-langkah itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Tapi kalau seperti menulis, ya, kita tidak bisa mengatakan itu hukumnya wajib pakai tangan kanan. Demikian ikhwah, ya. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Jadi hanya bisa kita katakan sebaiknya kita memberi, kita menerima, kita menulis, ya, itu dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian ikhwah, wa ilqai wal inhinai fi waqtal kitabati, dan menunduk ketika menulis begini. Larang, itu kebiasaan buruk. Wa ilqail awraq al-ard, atau membuang kertas di lantai. Seharusnya dia buang kertas tersebut di tong sampah. Jadi diajarkan anak-anak ini untuk berdisiplin. Kalau mau buang sampah, buanglah di tempatnya, di tong sampah. Demikian. Apalagi kalau di sekolahnya ada beberapa jenis tong sampah, ada yang organik, ada yang plastik, dan seterusnya. Maka letakkanlah sampah kita itu di tempat yang memang seharusnya kita letakkan. Demikian ikhwah. Jadi jangan dibiarkan murid-murid itu terbiasa, ya, membuang sampahnya di lantai. Kemudian wa qal'ul waraq minad dafatir wa talwithuha bil hibri, atau kebiasaan suka merobek halaman daftarnya, halaman buku tulisnya, atau atau bukunya dikotori dengan tintanya, dicoret-coret misalnya, ya, buku bacaan dicoret-coret dengan dia. Maka kita larang anak murid kita, jika kita ketahui dia memiliki kebiasaan seperti itu, kita larang, jangan dia coret-coret buku pelajaran. Kalau dia mau coret-coret, ada buku khusus untuk bisa dia coret-coret.
Kemudian ikhwah, apalagi wal kitabatu bi khatti radi. Juga kita cegah anak-anak tersebut jangan menulis dengan tulisan yang buruk. Jadi bagaimana caranya? Kita ajarkan kepada mereka bagaimana teknik menulis yang bagus. Demikian. Orang-orang Arab memiliki berbagai macam tulisan-tulisan. Demikian ikhwah. Ya makanya kalau di pesantren, di madrasah itu ada pelajaran khat. Artinya bagaimana cara menulis yang baik. Seperti bagaimana kalau kita menulis kalimat dengan tulisan rikaah misalnya. Atau bagaimana kalau kita menulis dengan tulisan yang berbentuk misalnya nasakh. Atau bagaimana caranya kita menulis tulisan dengan khat thuluth. Atau dengan khat diwani misalnya. Demikian ikhwah, ya. Tapi yang banyak itu kalau untuk tulis cepat rikaah. Yang kalau sinnya itu tinggal tarik saja, tidak ada giginya. Kalau huruf ta nggak di titik dua tapi cukup di garis saja. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini cara mencegah mereka agar tidak menulis dengan tulisan yang buruk, kita ajarkan mereka bagaimana cara menulis yang baik. Demikian ikhwah. Ya kalau dalam Al-Qur'an itu namanya tulisan an-nasakh. Ya, jadi ada caranya menulis nasakh itu. Makanya diajarkan murid-murid untuk mengetahui bagaimana teknik menulis dengan berbagai macam huruf-huruf ataupun khat. Seperti apa tadi? Rik'ah, nasakh, diwani, kemudian apa lagi ikhwah? Sulus ya, dan banyak lagi nama-nama khat yang lainnya. Baik, kemudian ikhwah, wal kalamul badhi, ajarkan mereka jangan sampai mereka terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Apalagi sekarang ini ikhwah, banyak kalangan kaum muslimin, bukan hanya anak-anak, orang sudah biasa ya, suka sekali menyebutkan dalam mencela, kalau mencela selalu menyebutkan kalimat anjing. La ilaha illallah. Ini akhlak model apa seperti ini? Dalam percakapan kalau dia canda, selalu dia katakan kepada temannya anjing. Temannya juga mengatakan dia anjing. La ilaha illallah. Kenapa ini seperti ini ikhwah? Ini tidak pernah kita dengar 5 tahun yang sebelumnya. Kata-kata anjing itu suatu hal yang sangat mudah diucapkan. Dan diucapkan untuk teman bicara. Dan lebih parah lagi, teman bicaranya itu tertawa ketika disebut dia anjing. Dia pun dengan mudah membalas ke kawannya, yaitu dengan kalimat anjing. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ada plesetan, nggak dikatakan anjing tapi anjir misalnya. Itu juga ikhwah. Ya. Jadi ikhwah, hati-hati, anak kita harus jaga. Ya, terkadang kita jaga kosakatanya, kita jaga ucapan-ucapannya di rumah, tapi qadarullah ma syafa'ala, ternyata di luar rumah dia merekam sesuatu. Ya, merekam sesuatu yang tidak layak dia ucapkan. Kalau sampai seperti ini, kita orang tua yang sudah tahu langsung di-cut. Jangan dibiarkan. Dia terbiasa mengucapkan itu. Cut langsung. Nah, ini jangan kamu ucapkan. Ini bahasa kotor. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara bicara yang baik. Ya. Ajarkan kepada mereka. Yang bahasa-bahasa kasar itu dibuang. Ya. Bahasa-bahasa kasar dibuang. Demikian ikhwah. Ya, seperti bahasa kalau seperti apa ya? Berak misalnya. Ini kan bahasa-bahasa kurang tepat kalau seorang pendidik menyebutkan itu. Sebentar ya, Nana, Bapak mau berak dulu. La ilaha illallah. Kan ada bahasa lain yang lebih halus. Ya memang nggak apa-apa sih ucapkan itu, tapi ini bahasa-bahasa yang kurang santun. Makanya kan kalau kita ucapkan ini dengan orang tua kita kan nggak santun namanya. Ya kita ajarkan mereka mau buang air kecil misalnya, kalau dia sudah formal buang air kecil. Mau kemana kamu? Mau buang air kecil, mau buang air besar. BAB, ini kan masya Allah ya. Itu kesantunan dalam bicara. Kalau dia masih kecil kita katakan mau pipis, mau misalnya. Ini bahasa-bahasa yang kita ajarkan kepada mereka. Ya,
Jangan sampai mereka mengucapkan tahu kosakata yang kasar, apalagi kosakata yang digunakan untuk mencela. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kalimat bodoh, seperti tadi nama-nama hewan, ya, nama-nama hewan, apalagi nama-nama benda-benda yang ada dalam celana dalam. La ilaha illallah. Ya, hati-hati ikhwah dengan ucapan-ucapan ini. Jaga anak-anak kita. Jaga ucapan-ucapannya. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, yang nanti dia gunakan untuk mengucapkan itu kepada kawannya. Mungkin pada satu hari dia malah akan mengucapkan itu kepada orang tuanya. Wala ilaha illallah. Itu ikhwah. Jadi kalamul badhi, ucapan-ucapan kotor singkirkan. Biasakan mereka dengan ucapan-ucapan yang santun. Makanya ikhwah di Jawa sana, ya, bahasa mereka ada yang bahasa untuk teman, bahasa untuk orang tua. Masya Allah, ya, diajarkan ternyata bisa, ya, ternyata bisa. Anak-anak tuh bisa diajarkan seperti itu dan mereka terbiasa ketika dengan orang tua mereka bahasanya apalah namanya lebih santun lagi dengan sesama bagaimana dengan yang anak yang lebih kecil dia bagaimana ngomongnya bisa mereka menggunakan kata-kata yang bertingkat-tingkat dalam penggunaannya tergantung dengan siapa dia berbicara bisa ternyata. Ya. Bahkan terkadang satu kosakata untuk orang yang ke atas kita beda dengan orang yang di samping kita yang selevel dengan kita dan beda pengucapannya dan beda lafaznya untuk orang yang ada di bawah kita. Berarti kan dia harus memiliki 3 lafaz untuk satu kata, untuk satu makna kata. Demikian ikhwah. Ternyata bisa kan? Ya, ternyata bisa. Kalau untuk budaya bahasa itu kita bisa, kenapa tidak atas nama Islam? Kita ajarkan mereka dengan bahasa-bahasa yang santun. Ikhwah, ini bahasa santun sudah sangat kritis ikhwah. Ya. Sudah sangat kritis sekali tengah-tengah anak-anak kita. Ya, sangat kritis. Makanya kita sebagai orang tua benar-benar membatasinya. Wasabbul wala'an. Demikian juga kebiasaan mereka suka mencela, mencerca, mengata-ngatai kawannya, ya, melaknat. Kita peringatkan anak kita. Jangan sampai mengucapkan lagi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa ghairu dzalika minal adati sayyi'ah dan lain-lainnya dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Wa akhtaru adatin hiya adatu tadkhin. Yang lebih parah lagi dan lebih berbahaya adalah kebiasaan merokok. Ya. Kebiasaan merokok. Allati tafasyad bainat tullabu bi syaklin yanzuru bil khatar. Yundaru bil khatar. Di mana merokok ini sudah menyebar di kalangan para murid-murid, para santri-santri yang sudah jatuh pada areal berbahaya. Demikian ikhwah. Apabila kita mau melarang anak-anak murid kita merokok, kita mau melarang anak-anak kita merokok, kitanya jangan orang yang merokok. Demikian ikhwah. Kenapa para santri tidak bisa meninggalkan rokok? Karena kiainya merokok. Kenapa murid-murid tidak merokok? Karena gurunya merokok. Lalu lebih parah lagi ketika ngajar merokok. Demikian ikhwah. Kan ada para ustadz ngajar di masjid sambil merokok. La ilah, sangat tidak sepan, sangat tidak sopan. Demikian ikhwah. Ya. Merokok itu hukumnya haram ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang yang minuman mabukan, wal maisir dan judi. Qul, katakan ya Muhammad, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan ya Muhammad, pada khamr dan pada judi itu ada dosa yang besar tapi juga ada manfaatnya. Hanya saja wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan sesungguhnya dosanya, mudorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Ketimbang manfaatnya. Makanya khamr itu menjadi haram. Bukan khamr itu nggak ada manfaatnya. Bukan judi itu nggak ada manfaatnya. Ada tapi sedikit. Mudorotnya, bahayanya itu lebih banyak. Makanya jadilah khamr dan judi itu haram. Nah sekarang kalau kita lihat
merokok. Coba sebutkan apa faedah merokok. Kalau khamar masih ada faedahnya. Allah yang katakan ada faedahnya. Wa manafi'ul linnas, ada faedahnya. Judi ada faedahnya. Allah yang mengatakan. Rokok coba, apa faedahnya? Kalau tentang masalah mudaratnya sepakat. Para ulama sepakat. Para ahli medis semua sepakat. Akan mudaratnya, akan bahayanya. Demikian. Kalau seperti itu, terus ada nggak manfaatnya? Kalau merokok tidak ada manfaatnya sama sekali. Kira-kira apa hukumnya? Kalau khamr dan judi, kata Allah, qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas, katakan ya Muhammad, khamr dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaatnya sedikit. Ya. Ada manfaat sedikit. Wa itsmuhu ma akbaru nafi'ima, mudaratnya, dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Jadi khamr yang ada manfaatnya walaupun sedikit, lebih banyak mudaratnya, itu hukumnya haram. Terus rokok bagaimana? Manfaat tak ada, mudaratnya sudah disepakati oleh para ulama syariat dan para ahli medis. Ikhwah, terus kok tiba-tiba hukumnya makruh? Ya, Allahu alam dari mana datangnya. Makanya ikhwah, para pendidik, ya, hati-hati. Hentikan merokok. Ya, hentikan merokok. Karena hal itu akan ditiru oleh murid-murid Anda, ditiru oleh anak kandung Anda. Ikhwah, kalau kita lihat riwayat orang menggunakan ganja, riwayat orang menggunakan sabu-sabu, itu dari mana riwayatnya? Riwayatnya terbukanya pintunya adalah merokok. Dari merokok itulah pintunya terbuka. Kalau dia nggak merokok, maka tidak akan dia lakukan. Wa 'alal murabbin wal muallimin ay yahdharu tulabahum bisyattal asalib wa turuq. Hendaklah para guru berupaya dengan berbagai macam cara untuk mengingatkan murid-muridnya akan bahaya rokok. Wa yajdaru bil muallimi ay yashra lahum idrar at-tadkhin hatta yakrahuhum fihi. Dan juga tak kalah pentingnya seorang guru hendaklah dia memulai mengajarkan, memberitahu bagaimana bahayanya merokok. Itu targetnya agar si murid tak suka dengan rokok. Fayubayyinu lahum anna ad-dukhan yajlibu raihatul karihatu, dan jelaskan kepada mereka rokok itu bisa menimbulkan bau busuk. Wa yusabbidu isfiraru asnani al-mudakhin wa asabi'ihi, dan membuat gigi hitam serta jari hitam. Kemudian wa tarakama maddatai an-nikotin wal qataran allati yahtawi 'alaiha fi rai'atain haitsu yusabbibu dzalika fi mautil ajil. Dan dalam merokok terdapat dua unsur zat yang berbahaya, nikotin dan qatar, ter. Ya, dan itu semua dapat merusak paru-paru dan dapat membuat orang cepat mati. Demikian ikhwah. Kemudian wa anna hadza qatlun nafsi allati haramallahu bil haq. Haramallah. Perbuatan seperti ini termasuk perbuatan orang yang sedang bunuh diri. Kalau ada seorang yang mati gara-gara merokok, maka sama artinya dia sedang mati bunuh diri. Sama artinya dia sedang membunuh dirinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa ayyan qala litullabihi ma'adza'athu lajanatul atibba al-alamiyah. Dan tak mengapa juga Anda beritahukan kepada murid-murid Anda apa yang pengumuman yang diumumkan oleh lajnah ikatan kedokteran internasional, gitulah lebih kurang, ya, min anna dukhan yurithu syartan ar-riyati, bahwasanya rokok itu bisa menyebabkan kanker paru
wadam kanker darah, wal bul'um kanker tenggorokan, wa ghairuha min amrad khatirah dan yang lain-lainnya, ya, dan penyakit-penyakit bahaya lainnya. Wa amma man ibtala minal muallimina bihadzal ismi, adapun mereka yang guru-guru yang dia dicoba dengan ini semua, dicoba dengan apa? Dia merokok. Adapun guru-guru yang dia pencandu rokok, wa ta'atihi pencandu rokok, fa'alai alla yudakhina amama talamidhihi walan nasi amalan biqauli sallam kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Bagi para guru hendaklah dia menyingkir, hendaklah ketika dia menyingkir dari orang ramai, dari depan muridnya, jangan sampai dia merokok di hadapan murid-muridnya dan di hadapan orang lain, sebagai amalan sebuah hadis, yaitu semua umatku kullu ummati mu'afa, semua umatku akan mendapatkan keampunan illal mujahir, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Demikian ikhwah. Artinya orang yang terang-terangan buat dosa, Allah nggak akan ampunkan dia. Demikian ikhwah. Makanya kan kita lihat orang merokok itu kan terang-terangan, ya. Padahal dia jelas haram. Wal wajibu qati'a ala tadkhin mutlaqan. Sebenarnya wajib untuk memutus semua yang terkait dengan rokok. Jadi tidak ada lagi jangan merokok depan murid. Enggak begitu lagi. Jadi bagaimana? Tak merokok sama sekali, mau depan murid, mau tidak depan murid, tetap putus dengan rokok. Begitu seharusnya ikhwah. Karena kalau dia merokok, dia berdosa. Karena melakukan satu perkara yang dapat merusak dirinya sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi guru-guru tidak layak, guru agama terutama tidak layak dia merokok. Ya. Para dokter tidak layak merokok. Apalagi dokter paru, ya, pulmonologi. Dia tidak layak merokok, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, orang-orang seperti ini tidak layak merokok. Terutamalah para ustadz itu tidak layak merokok. Tinggalkan itu. Tinggalkan maksiat itu. Jangan cari-cari alasan untuk melegitimasi kegiatan dia yang merokok. Jangan cari-cari alasan. Ya, jangan ingkari hati kecil Anda. Walil muallimi ayyubayyina li talabatihi kadzalik annal mudakhin yu'dhi jalisahu minal bashar. Dan seorang guru hendaklah menjelaskan juga kepada murid-muridnya, seorang yang merokok dia akan membahayakan dan mengganggu orang yang ada di sampingnya. Wa kadzalika yu'dhil malakainil ladzi wakkalahumullahu ala kitabatil hasanati wa sayyiati. Demikian juga dia sedang mengganggu, mengusik kenyamanan dua malaikat yang Allah perintahkan untuk menulis semua amalan-amalan kita, untuk menulis kebaikan dan keburukan kita. Wal adza fi dinina haram, dan dalam agama kita yang namanya mengganggu itu hukumnya haram. Ya. Dalam agama kita yang namanya mengganggu itu haram. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, man akala basalan aw thauman aw qarathan fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, maka jangan dia dekat-dekat ke masjid kami. Fa innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas. Karena malaikat itu akan terganggu, ya, malaikat itu akan terganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu manusia. Jadi kalau manusia terganggu dengan bau asap rokok, maka sungguhnya malaikat juga terganggu dengan asap tersebut. Kemudian mengganggu itu hukumnya haram. Fa idza istata'a al-muallim ay yaqna'a talabatahu bi kalamihi summa ra'au af'alahu mutabiqatan li kalamihi faya'lam annahu salakat tariqis salim wasiratul qawim. Apabila seorang guru mampu menyadarkan murid-muridnya dengan meyakinkan murid-muridnya dengan ucapannya,
kemudian mereka melihat si murid melaksanakan apa yang mereka pelajari sesuai dengan percakapan tersebut, maka ketahuilah bahwasanya dia berarti sedang menempuh jalan dalam mendidik, jalan yang lurus. Ya, berarti dia sedang menempuh jalan yang lurus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwa kita sebagai seorang guru, ya hendaklah kita perhatikan murid-murid kita. Kita seorang tua, perhatikan anak-anak kita ikhwah. Tidak cukup kita pergi pagi, pulang petang, kasih duit, kita tidur, selesai. Besok juga begitu, besok juga begitu, tanpa ada perhatian sedikit pun terhadap anak-anak. Tidak bisa seperti itu ikhwah. Ya. Kita harus perhatikan mereka, terus perhatikan, kemudian membiasakan mereka untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik. Dan membasmi semua perbuatan buruk. Begitu muncul langsung disikat. Begitu muncul langsung disikat. Sehingga dia tidak menjadi kebiasaan. Apakah itu perbuatan ataukah itu ucapan. Tidak menjadi kebiasaan buruk bagi dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini sekali lagi ikhwah, mari para murabbin wal murabbiyat, mari kita perhatikan anak didik kita. Tidak bisa kita berpangku tangan membiarkan mereka mengucapkan ucapan yang kotor. Apabila mereka saling maki-makian, caci-cacian, caci mencaci, kita lihat, kita ada di situ tapi kita diam-diam saja. Ini ikhwah, orang ini adalah orang yang tak bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia harus rubah dengan tangannya. Bukankah guru punya tangan? Bukankah guru punya kuasa terhadap muridnya? Kenapa dibiarkan saja? Maka dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena dia mengabaikan kemungkaran yang dilakukan oleh murid-muridnya. Dia mengabaikan kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya. Yang seharusnya dia cegah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian yang kedua yaitu as-sinema wa television. Kebiasaan sesuatu yang sering membawa dampak buruk yaitu bioskop dan televisi. Insyaallah ini kita akan bahas di pertemuan yang besok insyaallah. Demikian ikhwah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.